video aku mau review. Nah, tapi karena biasanya aku review produk, kali ini aku mau review buku. Hai. Ini adalah buku tentang bagaimana menjadi keluarga, membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sebelum aku lanjut isi dari buku ini, jangan lupa buat kalian untuk subscribe, comment, like, and share video ini guys. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel aku, Vika Damani. Oke, sekarang kita lanjut. Aku review buku yang berjudul tentang keluarga bervisi surga. Jadi aku juga sedang belajar, bukan karena aku cerita ini karena kau aja belum nikah gitu kok udah ngajarin, enggak. Jadi aku mau review aja di sini sekalian belajar juga ya, kita sama-sama belajar ya kan, namanya hidup ini adalah proses pembelajaran kayak gitu. Jadi sini aku judulnya keluarga bervisi surga. Jadi aku juga belum khatam juga, belum tamat baca buku ini. Tapi udah sampai di halaman ini 74. Dan ini tuh ada 269 halaman. Terakhir ini adalah daftar pustaka. Jadi aku baru baca seperempatnya sih, karena kalau baca itu memang harus didalami bener-bener gitu, dibaca satu persatu, tiap kalimat-kalimatnya, tiap kata-katanya gitu didalami. Dan itu kayak baca buku ini tuh kayak oh iya kita harus begini ya gitu. Ya memang gak semudah teori, tapi setidaknya kan kita belajar gitu. Di sini aku ada tulis motivasi. Itu kemarin aku pernah baca di buku mana gitu, dari Ibnu Mukhtar. Di sini aku tulis untuk semangatku sendiri gitu. Ada yang menulis begini: 4 tahun saya di pengadilan, 90% perceraian dipicu oleh suami atau istri yang tidak sholat. Jadi kalian bisa lihat sendiri juga. Ini yang ngomong hakim loh. Nih, hakim di pengadilan gitu. Jadi memang 90% itu dia teliti, memang perceraian dipicu oleh suami atau istri yang tidak sholat. Jadi aku tulis sebagai motivasi aku, kalau misalnya kayak pasti kita namanya manusia itu memang butuh perjuangan untuk beribadah itu memang. Karena kita juga manusia biasa dan bukan malaikat. Nah, kalau misalnya kayak aduh capek kali sih gitu kan, sholat gitu, terus oh iya ya gitu, aku ingat visi misiku tuh apa gitu. Ya sama nih, kita nggak tahu sampai kapan hidup. Jadi aku tulis di sini karena aku memang kayak pengen yang keluarga yang lebih baik gitu kan. Ya berusahalah yang lebih baik gitu. Jadi 4 tahun saya di pengadilan, 90% perceraian dipicu oleh suami istri yang tidak sholat. Kayak gitu. Jadi daftar isi dari buku ini banyak juga. Dan ini penulisnya adalah Ibnu Abdul Bari. Buku ini juga bestseller. Ibnu Abdul Bari, penulis buku bestseller Tadabbur Bacaan Sholat. Jadi ada juga sebelum buku yang ini, ada bukunya itu yang Tadabbur Bacaan Sholat. Dan ini isinya memang luar biasa, cakep. Kemudian terus di daftar isinya nih ada yang judul besarnya itu niat menikah dan barokah. Jadi memang awalnya tuh niat dulu. Banyak orang kayak aku pengen nikah gitu, pengen sama kayak aku dulu tuh kan, waktu PPL, KKN, ngerjakan skripsi itu kalau aku capek
aku tuh kayak udahlah nikah aja tuh kayak gitu. Tapi aku masa PPL aja belum selesai, KKN aja belum selesai, nyusun skripsi apalagi, terus aku udah nyerah, capek, udahlah nikah aja tuh kayak gitu. Udah nggak mau putus asa gitu kan, jadi udah lanjut. Terus mempertimbangkan agama dan juga akhlaknya. Jadi kalau kita mau menilai seseorang, akhlak seseorang, itu memang nggak bisa dari penampilannya, nggak bisa 100% dari penampilannya gitu. Jadi memang kita harus ketika meneliti seseorang itu, kita harus bersama dia, maksudnya bersama dia tuh kayak keseharian kita itu kayak bersama dia 24 jam bersama dia gitu. Jadi supaya kita tahu kebiasaan kesehariannya dia gimana, dari mulai dia meletak satu benda, meletak sampah ke tempat sampah, itu kita bisa tahu, oh ini orangnya begini gitu. Ketika kita mau melihat akhlak seseorang, itu memang bukan dari penampilannya, melainkan kita lihat bagaimana keseharian dia. Jadi kita memang harus membersamai dengan dia. Misalnya kayak aku, kalau misalnya aku pengen tahu ini kawan yang seperti apa sih gitu, ya minimal aku nginep di rumahmu ya gitu. Jadi pas ada beberapa temen, oh ini orangnya begini gitu, ini dia kesehariannya ini begini, tipenya itu begini gitu. Jadi aku tahu. Aku juga pernah sering sih tidur di rumah kawan-kawan kayak gitu. Aku main ke rumahmu ya, aku nginep di rumahmu ya gitu, supaya aku ngambil pelajaran kesehariannya di rumah ini bagaimana, terus tata krama dia berbicara dengan orang tuanya itu bagaimana gitu. Jadi supaya aku ambil sebagai ilmu pembelajaran, menyikapi adiknya ini bagaimana gitu, berbicara dengan orang tuanya bagaimana, kesehariannya lah pokoknya kita tetap tahu bagaimana gitu. Jadi oke, selanjutnya ketika cinta berbalas benci, ini ada judulnya juga. Kemudian memilih yang keislamannya baik, terus selektif memilih pasangan. Memang banyak orang bilang sama kayak aku sendiri, Pika kok milih-milih sih gitu. Enggak sih, sebenarnya enggak milih-milih ya. Kalau kita enggak memilih, terus kalau ada yang datang dengan pakaian compang-camping gitu, oh ini mau nikah nih sama aku nih, terus aku terima gitu, enggak juga ya, enggak bisa begitu gitu kan. Kita harus tahu pola pikirnya dia kayak mana, orientasi dia ke akhirat cemana tuh. Memang harus selektif karena ini gak main-main, dan ini satu kali seumur hidup. Jadi memang harus benar-benar selektif, bukan karena kita sempurna, justru karena aku gak sempurna lah aku cari yang bisa menyempurnakan aku, yang bisa, ini Pika begini loh, ini begini loh gitu. Jadi sama-sama kita diskusi. Kalau misalnya begini solusinya kayak mana, kalau misalnya begini ini harus gimana gitu. Jadi ada yang diajak untuk diskusi. Oke, jadi itu, dan di buku ini itu memang cakep banget, bener-bener. Terus dahulukan baik sangka. Jadi kalau ada aku juga, kalau misalnya gini kan, Pika aku begini dulu ya gitu, ya udah aku ya udah berbaik sangka aja gitu. Jangan terus hujan, nanti kamu begini. Jadi ya udah, urusan dia mau berbuat jahat, mau apa itu, dia udah tinggal urusan dia dengan Allah
gitu. Yang penting kita udah ya udah berbaik sangka, terus kita kayak kasih tahu aja ini yang kayak gini tuh nggak baik loh gitu. Jadi jangan terus apa-apa nanti kau gini udah lo, kita tuh snuzon aja gitu, jangan suzon aja. Oke guys, kayaknya ini ada lanjutannya di part 2 deh, karena ini banyak juga daftar isi. Oke, karena ini udah 11 menit jadi aku lanjut di part 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.